Oke, dari kita mau ngebahas satu drama yang lagi panas banget nih sekarang. Lu tahu kan orang yang namanya Tony Chu itu tuh di YouTube, di IG, di TikTok tuh lagi rame tuh. Wow, lu bisa lihat followernya banyak, subscribernya juga banyak. Jadi dia tuh suka ngasih ya kayak games-games lah ke orang. Misalnya lu nanya gitu ke orang lewat, lu udah follow gue gak? Lu tahu gue siapa gak? Bisa itu bisa follow dikasih iPhone atau diajak main games-games lah, lempar apalah, ntar dapet iPhone. Atau kadang tuh dia juga ada live gitu loh. Misalnya dia lempar iPhone lah, atau lempar gelang lah, atau jalanin mobil. Ntar misalnya nicknya yang kena, ya itu dapet iPhone. Nah di IG tuh ada satu orang yang namanya Ethan Michael. Jadi dia kayak, ya dia ada bikin kecurigaan-kecurigaan lah di videonya. Di mana tuh ada orang yang sama gitu loh, yang udah ketemuan sama dia, dan yang menang pas live itu. Dan ini akhirnya jadi heboh tuh, orang yang banyak ngomongin, oh berarti ini rekayasa dong selama ini nih cuma tim-timnya. Nah belakangnya si Tony Chu ini juga klarifikasi. Iya, gue sih ngeliat klarifikasinya kayak nggak ngejawab ya. Iya ngejawabnya ya kayak begitu-begitu aja. Cuman dia minta maaf kalau misalnya giveaway itu nimbulin salah paham. Nah belakangan tuh postingannya si Ethan Michael sendiri ini apa dikomenin sama si Bobon gitu loh. Ya kayak dipuji juga lah gitu loh. Kayak buat ini nangkep bahasa orang-orang yang suka ternak giveaway. Ya habis itu komennya kayak biasa. Ada yang ngebelain si Tony Chu lah. Ada juga yang ngehujat. Yang ngebelain bilang katanya, ya bisa aja itu kebenaran gitu loh. Jadi lu jangan salah prasangka buruk. Lagian katanya kalau misalnya emang itu circle-circle-nya dia gitu loh. Atau tim-timnya dia. Itu resikonya kelewat gede. Nah, habis itu kalau orang lain tuh yang ya kayak iseng-iseng gitu ya pada ngomong. Jadi yang nama-namanya udah pernah dapat itu disebut-sebut di komenan-komenan. Nah, belakangan gue juga baca mereka ada yang ngaku katanya kalau di blok juga komenan-komenan mereka. Ya kalau gue sih pertama gue mau ngomentarin yang soal orang bilang katanya resikonya kelewat gede ya. Nah, lu justru salah. Ini tuh justru ngurangin resiko. Lah kok bisa ngurangin resiko? Jadi gini. Gue kasih tau aja kalau giveaway itu, lu udah pernah dengar kan cerita-cerita, misalnya lu di giveaway iPhone, tapi ujung-ujungnya tuh ntar lu dikasihnya tuh duit atau handphone yang lain. Nah, misalnya lu udah bisa dapat gitu loh. Orang kan kadang ada yang nggak mau, ya istilahnya dikasih gitu. Yang penting gue dapet lah, dapet duit atau dapet handphone. Itu berarti kalau lu udah setuju sekali, lu udah bisa diajak kompromi, bener gak? Nah, tapi kan lu pernah denger dong kasus ada orang yang nggak mau diajak kompromi. Jadi katanya waktu itu dikasih iPhone, ujung-ujungnya tuh dikasih handphone Evan. Nah, itu akhirnya jadi heboh, orang pada ribut-ribut katanya. Wah, gini, akhirnya jadi rusuh. Nah, kalau kayak begini lu kan udah bisa diajak kompromi itu ngurangin resiko. Ya mendingan gua ajak lagi ya lu aja gitu lu. Lu udah ketahuan bisa diajak kompromi. Ntar ujung-ujungnya dikasih duit atau handphone-handphone yang lain, lu mau daripada orang baru yang gua nggak tahu itu ntar ujung-ujungnya ntar jadi bikin rusuh atau gimana. Nah terus kalau yang soal kebenaran, berarti kita mesti ngomong soal probabilitas, bener kan? Chance-chance begitu, ya kebenaran bisa sama, bisa dapet juga. Pertama paling gampang gini aja dah, lu lihat followernya Tony Chu 5,6 juta, lu perbandingannya satu gitu, orang bisa dapet kebenaran dua kali. Itu 1 banding 5,6 juta. Itu berapa persen anjir? 0,0000 sekian persen gitu loh. Nolnya mungkin ada 4 atau 5. Itu kecil banget. Ya emang mungkin bisa kebenaran aja itu orang benar-benar hoki banget. Iya mungkin lebih itu dari meteor dan lain-lain lah. Tapi kalau kejadian dua kali, ya lu udah mesti mempertanyakan hal itu. Tapi itu pun masih bisa terjawab. Ya orangnya kan tinggal ngomong begini, oh berarti gue benar-benar banyak bagian barang ke follower-follower gue. Buktinya itu bisa sama yang kebenaran ya ketemu sama gue sama follower yang live yang dapet. Ya, itu kok bisa-bisa aja kan? Ya itu dia. Ya gue mau cerita aja sih. Sebenarnya di Cina juga ada kejadian kayak begini, tau gak lo? Di mana tuh ada influencer yang suka kayak bagi-bagi begini juga. Bahkan dia cara mainnya lebih rapi tau gak lo? Jadi dia bikin kayak circle gitu. Ya si circle ini tuh punya banyak nick gitu loh. Dan mereka juga bener-bener rapi banget gue dengernya. Jadi orangnya misalnya udah yang di live yang benar-benar ketemuan sama dia sekali udah kena. Habis itu udah, dia udah nggak dipakai lagi. Tapi dia masih ada di dalam satu tim itu. Dan itu mereka kayak produksi, iya nick-nicknya juga banyak.
Dan itu aja masih bisa ketahuan anjir sama netizen. Jadi orang-orang di internet tuh pintar-pintar. Jadi mau lu rekayasa gimana, mau sepintar apa, bisa aja ketahuan anjir kalau lagi suwe. Ya tapi sekali lagi gue dari dulu emang gak begitu percaya sih sama yang begini-begini nih, sinterklas giveaway. Ya menurut gue dari dulu tuh, lu lihat deh video-video gue ada kayak something visi gitu loh. Gue udah pernah ngebahas berkali-kali ya soal giveaway gini ya. Gue masih lebih percaya jujur aja sama cerita monyet hijau Banyumas anjing, kalau orang ceritain daripada cerita-cerita itu giveaway orang dapet. Orang udah bilang katanya, oh iya lu beneran dapat apa. Ya mungkin bener gitu loh. Ada yang misalnya ya kalau kita bilang dari 100 kali mungkin ada berapa persen lah. Tapi kalau terus-terusan gitu loh, ya gue sih mempertanyakan. Ya terserah sih, tapi itu sekali lagi pandangan orang yang beda-beda. Dan jujur aja ya, buat kejadian-kejadian giveaway gini, udah kayak dejavu anjir, udah kejadian berkali-kali. Ya ujung-ujungnya endingnya juga sama di beberapa orang. Selain dia jadi sinterklas giveaway, jadi juga traffic hunter. Misalnya ada orang siapa yang baru ngetop nih, ngetrend gara-gara apa atau viral. Udah dah, ditempel terus sama dia. Diajak main game dah, tau giveaway-giveawayan atau apa. Ya tiap hari pokoknya video aja dia terus. Kalau perlu dulu gue ceritain tuh, gue jokesin. Sampai ke WC pun jangan-jangan tuh di videoin sama dia. Ntar kalau orangnya udah sepi, ya udah ditendang. Udah pernah denger kan kejadian-kejadian ginian di Indo berapa kali udah kejadian. Oke, sekian gitu aja bahasan dari gua. Thanks for watching. Ya, like, subscribe. Thank you.